wabarakatuh. Selamat Salam. siang menuju sore hadirin yang terhormat. Wait. Selamat datang di Geopolitik Academy seri kedua dengan tema Masa Depan Asia Barat, Poros Perlawanan dan Palestina. Nama saya Zalfa Lola Mareta dan saya akan menjadi pembawa acara atau MC pada hari ini. Good afternoon, distinguished guests. Welcome to the second series of the Geopolitical Academy with topic The Future of West Asia, the Axis of Resistance and Palestine. My name is Zalfa Lola Mareta and I will be your MC for today. Tema hari ini akan menjadi wadah penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika geopolitik yang signifikan yang membentuk Asia Barat dengan fokus khusus pada poros perlawanan dan situasi yang sedang berlangsung di Palestina. This event serves as a crucial platform to explore and analyze the significant geopolitical dynamics shaping West Asia, with a particular focus on the axis of resistance and the ongoing situation in Palestine. Sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Lebanon. Before we begin, let us sing the Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, followed by Lebanese National Anthem. Indonesia tanah air
Oke, untuk membuka acara, mari kita dengarkan sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama GTI, Bapak Muhammad Bahruf. To officially open this event, let us listen to the opening speech from the CEO of GTI, Mr. Muhammad Ma'ruf. Kepada Bapak Muhammad Ma'ruf, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. May we always be under protection of Allah, of the Almighty. Welcome to the Geopolitical Academy Series 2. Geopolitical Academy is a non-formal geopolitical school. It has a regular monthly discussion program, raising the most recent geopolitical terms or issue with the expert from various parts of the world. Geopolitical Academy strive to provide the best for participants. The purpose of organizing Geopolitical Academy is to understand and to obtain accurate and more objective as alternative narrative the data. The event was held thanks to the cooperation to the Student League for Democracy or LMND and the Global Thinkers Institute. Today we would like to discuss the very important term, the future of West Asia, resistant group and Palestine. What is the West Asia? What is the resistant group and the future of Palestine independent? How does the resistant group contribute to Palestine independent? What is the impact of Palestine independent on independent of West Asia as a whole? How to explain the meaning of Palestine independent as well as independent for West Asia. Thank you, Miss Lola, Madam Lola and Madam Ayu, and Mr. Zulfikar and all committee. Thank you, our distinguished guest, Dr. Zainab Musafar. Welcome and good afternoon, Western Indonesian Good time. afternoon. Jakarta time, good afternoon. In Lebanon time, good Yes, day. Thank you for joining our event, Dr. Zainab Al-Safar, a bilingual TV personality, writer and school, MSTV ambassador, conflict forum advisor, Islam geopolitik, and multipolar reader. Thank you very much for your coming. And thank you for Insinyur Mustahid Hasim, a thinker, researcher, military and political of Resistance and West Asia Group. Mr. Mustahid Hasim, metallurgy engineer, University from Indonesia, University of Indonesia, director of Voice of Palestine Indonesia, and also the most important thing is he is a researcher focusing on military, security, politics, West Asia, and also researcher of Global Thinker Institute. Welcome and join the LMND activists, all students, all participants, Dr. Zainab, all students here come from across region Indonesia, from west to east, and it take I think 9 hours, yeah. And if we see, I know. I've been to Malaysia. I've been to Kalimantan, so I was on your border. yes. From the west Indonesia to east equal to Indonesia to South Korea, I think, yeah, more than 5,000 kilometers. Okay. We waiting for your offline meeting in Jakarta and meet with our colleague here, our Indonesian activists for Palestine for West Asia, of course. Thank you very much and enjoy this discussion. I hope you will join in another discussion. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to Mr. Muhammad Maruf for the opening speech. Sekarang mari kita lanjutkan ke sesi diskusi utama kita. Diskusi hari ini akan dimoderatori oleh Ayu Wulandari. Ayu adalah seorang mahasiswa lulusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Paramadina. Selama studinya, Ayu bekerja di perusahaan Jepang.
sebagai Quality Assurance Officer untuk membiayai pendidikannya sendiri. Dia telah bekerja selama 4 tahun di kantor dan belajar bagaimana menjadi detail, terorganisir, dan disiplin. Ayu juga memulai perhatian pada beberapa isu seperti budaya dan gender. Selain itu, Ayu juga aktif dalam organisasi Suluh Perempuan di mana beliau aktif menjadi seorang penulis dan menulis mengenai perempuan. Today's discussion will be moderated by Ayu Wulandaru. Ayu is a graduate of International Relations from Paramadina University. During her studies, she worked at a Japanese company as a quality assurance officer to fund her education. She has been working for 4 years in an office, learning to be detail-oriented, organized, and disciplined. Ayu is also concerned with the various issues such as culture and gender. Additionally, Ayu is active in the Suluh Perempuan organization while she contributes as a writer focusing on women issues. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi kita. Kepada moderator kita, Ayu Wulandaru, kami persilahkan. Without further ado, let us begin our discussion. To our moderator, Ayu Wulandaru, the floor is yours. Terima kasih Mbak Lola. Selamat sore teman-teman LMND. Good afternoon, Dr. Zainab. It's such an honor to talk directly to you. And selamat sore juga untuk Bapak Mujtahid Hasyim. Jadi pada sesi pendidikan geopolitik antara yang diselenggarakan oleh Global Thinkers Institute dan LMND, yang kedua kita akan berdiskusi tentang masa depan Asia Barat, the axis of resistance dan Palestina. So today we are going to discuss about very important issue, the issue that gain all over the world's attention, and the issue that really touch all of our heart. Joining us today, very special speaker. First, Dr. Zainab Al-Safar. She is bilingual TV personality, writer and scholar, MSTF ambassador, conflict forum advisor, Islam, geopolitical and multipolarity reader, stoic globetrotter, multipolarist, and also internationalist. And the mother. Yeah, and the Most mother. difficult of all. Okay, such a lovely mother. Thank you. Okay. And then we have another speaker, Dr. Mujtahid Hasyim, as a military observer and researcher of NATO Middle East and the Axis of Resistance or Islamic Resistance Group. So without further ado, I would like to give a floor to Dr. Zainab to explain or give us sort of point of view or understanding about our topic today. The floor is your Dr. Zainab. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for having me first. It's a great pleasure and honor to be on your platform. Our dear MC, Mr. Maroof, Mr. Mujtahid, you yourself, my dear Ayu, thank you very much for this opportunity. To begin first, and I talked previously to Brother Maroof that when you sent me the invitation and the introduction of this webinar and this gathering, I just had some comments here, and I think that by paying attention to every word that we say at this particular moment in time in this history, it is very important to underline certain issues and not just let them pass as it's okay and we forget about them. Well, you mentioned that the ancient West Asian region and its large empires, and you talked about the modern West Asia region, and you included Israel in both. Israel has no place whatsoever in any kind of West Asian region
whether be it ancient or even in modern times. This has to be underlined, please. That is very important to look at and pay attention to. Don't mention Israel as part of West Asia along with Palestine. There is Palestine. There's nothing called Israel. And this is what we have to believe in to be able to get it out of this region. Israel has never been part of our region. It is even now in its shape as an entity. It's a pariah entity, but it's looked at or imposed by the American colonialism as a Western so-called state. And this is very important, a Western so-called state among an Arab community. And I will talk further about this particular issue. Today, more than ever, after committing this worst ever onslaught and genocide against the owners of the land of the Palestinians, we have to pay attention to these particular things. To talk about the most recent things that are happening, and I haven't slept last night because, you know, there were certain consecutive raids and Israeli attacks against the south of the country, against Tyre, against Baalbek in the Bekaa region, all because of what happened at Majd al-Shams, which is a Druze populated area in the Israeli occupied Syrian territories. And those people, they don't even have an Israeli so-called citizenship. And this is what they try in their narrative and their media to try to twist the realities. And those people are so patriotic, but they implicated the Israelis that a missile which belongs to Hezbollah was shot at the people, and then there are civilian casualties. Number one, Hezbollah never ever in any venue of defending Lebanon and in the support front has attacked civilians or targeted civilians. This is not in the psyche and the mentality and the ethics of the resistance in Lebanon of Hezbollah. They attack time and again enemy army positions and posts in the north and elsewhere. And this is also what the Yemenis have done. This is also what the Iraqis have done. All the support fronts, they focus on the enemy military targets, vital targets for the enemy. They have never attacked civilians. We are not like, never, ever whatsoever, we are never like this genocidal, massacre-like mentality of the Israelis. And I'll come to tell you why. But having all this background information in our background, many voices were raised yesterday and asking, and I had a lot of phone calls, are we on the brink? Is it going to be an all-out war? What's going to happen? Netanyahu is coming back and then they are waiting for him and there's going to be a kind of escalation. We have to understand something very important here, is that can the Israelis burden an all-out escalation, an all-out war against Lebanon with Hezbollah's, you know, the war of drones and the game of drones that Hezbollah is excelling in? Let me talk about the economics, his economic crisis, the current Israeli exacerbating economic crisis. The political class does not seem to have any plan for balancing the public finances and perpetual armed conflicts taking place beyond becoming increasingly reliant on the American financial aid. They are always in Israel reliant on the American financial aid, the American taxpayer financial aid. Unfortunately, the taxpayer money is coming to Israel. And also they are reliant on the weaponry, the high-tech, cutting-edge weaponry coming from the US of A to Israel. In the final quarter of last year, the economy slumped by nearly 20%. Since then, the recovery of the Israeli economy has been so fragile. And, you know, Washington has pledged like 14 billion US dollars to Israel, but this is unlikely to reverse this status of the economy in the US.
On the contrary, the economic burden will only worsen if Israel follows through on its intention to go to war with Hezbollah, while ramping up, of course, military activity in the West Bank. And at the time when some countries, including Turkey and Colombia, they have begun to apply economic sanctions against Israel. So Hebrew newspaper Ma'arif reported, I believe on July 10th, that 46,000 Israeli businesses have been forced to shut down as a result of the ongoing war and its devastating effect on the economy, referring to Israel as a country in collapse. Imagine. And this number is estimated to reach 60,000 Israeli businesses at the end of 2024. So Hezbollah's attacks have severely affected local businesses, particularly in the north, of course. It's closed in the north, and education also. Tens of thousands of settlers have been forced to evacuate. And we are nearing now the term, we are nearing September and October, where students go back to schools. And there's no prospect of going back to schools when the situation is like that. So the Yemeni army's maritime operations, of course, have also contributed to the economy's downfall. And the revenues at key ports, such as the southern port of Eilat, have fallen significantly because of the Yemenis and the Iraqi resistance support fronts attacks and targeting. So in the final months of 2023, the Israeli GDP plummeted by nearly 20%, as we said. Now it's going to be even more. The threat of escalation with Hezbollah has also posed fears on Israel that any full-scale wall, blown up war with the Lebanese resistance would even plunge the economy deeper into the abyss. So, and of course, you talked in the introduction, Mr. Maruf, and also in the introductory remarks that Hezbollah has demonstrated through recent cutting-edge weaponry of Hezbollah, particularly the Hudhud drone, the Hoopoe drone, and its videos, that it is capable of attacking energy infrastructure such as oil refineries and gas tanks. And this is very important. And, you know, in one of his most fiery recent speeches, the Secretary General of Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, warned and threatened that if you are going to wage any kind of an all-out war against Lebanon, we are going to face that. We are going to confront it without limits, without restraints, without any rules and regulations, without any red lines. And we all know that Sayyid Hassan Nasrallah, when he says something and he pledges something, he delivers. The Israelis themselves, they know that. Okay, so more than 500,000 of the Israelis representing the so-called entity, they have left the country since October, and they will never come back. Okay, so this Hezbollah, what is the importance of this Hezbollah Hoopoe? It's very important, guys, to understand the meaning of such kind of weaponry, the meaning of a drone coming from Lebanon, from a resistance movement, and going into the depth of the Israeli entity, filming for 41 minutes, coming back, and nobody paid attention to it. This Hudhud, or the Hoopoe drone, number 3, it accentuates Hezbollah's high capabilities of photography and reconnaissance in the depth of this entity. The filmed airbase is very critical, as it is the only time in the history of Israel a drone penetrates the airspace of a fundamental airbase and divulges the exact location of its commander, meaning that he is a target. The video was filmed on July 23rd. Today is July 28th, 5 days ago. It means that it is very fresh and recent. It was filmed on July 23rd and aired on July 24th.
And it again exposes the failure of the Israeli systems to detect Hezbollah's drones. It demonstrates the accuracy of the information it obtained about sensitive sites and its ability to attack these sites, because if I can send a drone to film, it could be also an attack or assault or kamikaze drones. And it also manifests clearly the humiliating shortcomings of the Iron Dome and the David Sling. It underlines the skill to adapt to the Israeli enemy tactics, and this is very important. And it has an enormous psychological and strategic impact and implications. It is also a loud declaration by the resistance of its full readiness for any war, any kind of war. And here I also get you back to the speech of Sayyid Hassan Nasrallah, the willingness to fight without any red lines. And it is also a response, a very clear and wide response to the external threats. So it's a message by the resistance that we don't fear the enemy, and we will continue to gather sensitive intelligence information to confront Israeli terror and terrorism, and demonstrates our ability as a resistance to reach any point we want. Okay. So Dr. Zainab, I would like to ask, to what extent does the axis of resistance accelerate Palestinian independence? Okay. Well, whatever we are doing in the south of the country as a resistance, we are doing as being a support front to our brothers in Palestine, our families in Palestine. Whatever is happening now, whether in Gaza, whether in the south of our country, you know, it's one of the greatest battles in contemporary history. This battle is irrigated with pure blood, the pure blood of the owners of the land, of the people who belong to this land. And believe you me that no matter what sacrifice, even you in Indonesia, you're thousands of miles and kilometers away, you should all be part of this struggle. You should all be part of this war, because this is our responsibility. Some people might carry arms, some people might expose what the enemy is doing, some people might work on the narrative, some people might do a certain kind of art or handicraft, or collect money and support financially. We can all do something, because this victory is very proximate and very close, and we can see it. We should all be part of it. We people of the free world, people of Indonesia, of Malaysia, of China, of Latin America, of Africa, of even the free people in the West, like the people, like the academia and the university students who gave up everything they have, who gave up on their graduation and their job opportunities and their studies, and they demonstrated, they protested, they made sit-ins. The sit-ins are still going on. This is a front. This is a front that is equal in its effect to the military support fronts, whether in the south of the country, in Lebanon, in Iraq, in Yemen, in Syria. So this is very important. Victory is soon on the way, guys. It's a battle of humanity for humanity, because humanity is us, not them, not the Zionists, not the colonialists, not the expansionists, not the unipolarists, not the neoliberals. This is important to understand, please. And you can all be part of it. And I advise you to be part of it, because this, you can never imagine the taste, the sweetness of the taste of victory. We have been through it. We have been through the 2006 Israeli aggression, July, August, Israel. Just like these days, we were fighting Israel.
And we were victorious. Victory is very sweet. And we would like everyone to share in this victory, which is also now forthcoming. So concerning what Israel is trying to do, they are trying to construct a certain kind of international legitimacy in a sense of repairing its image or the narrative which it lost in Gaza after killing more than 40,000 innocent civilians. 40,000 innocent civilians, women, children, elderly, doctors, academics, journalists. They destroyed homes, they destroyed hospitals, they destroyed churches, they destroyed mosques, and recently, just yesterday, they destroyed schools deliberately. They maimed hundreds of thousands, and hundreds of thousands of others are still missing, fate unknown. Thousands of tons of debris, and we don't know who's under the debris. So this carnage, this genocide, and you know, it's very ironic that in the West, well, they debate whether it's a genocide or not. What is genocide then? Please, I need somebody to give me what is the meaning of genocide, if not what is happening in Gaza today. So Israel needs this aggressive image restoring and repairing campaign to pressure the international community, which will consequently pressure the resistance. And of course, those pressures would come from the EU, from the G7, from the UN, to support Israel. Israel is losing. And this we experienced here in Lebanon. We have delegates and delegations and envoys flocking and coming and waltzing into certain areas in Lebanon, talking to this and that and pleading for not having an escalation from the Lebanese side against Israel, from Hezbollah, from the resistance. That's what Netanyahu was doing, and was doing and addressing the U.S. Congress about. And I will come to detail about that later on. Yes, please. Sorry, Miss Ayu. I think the electricity in Mustahid house is off right now, not because of Israel attack, but because of, I don't know, maybe it's not yet paid for the electricity. But okay, Miss Ayu, Madam Ayu, sorry, while we waiting, Mr. Mustahid, I want to ask you, Madam Zainab, maybe you are not explaining yet about what is the axis of resistance, because in Indonesian audience still not knowing detailedly what is the axis of resistance, because axis of resistance is like you know, a minor narration. If we are talking about the Hamas, oh, Hamas is, whether it is terrorist or not, it is like in our narration in Indonesian public exists there. And then what is the Yemeni people? What is their narration? We are not. We are only know Yahya, yeah, speech. We only know Said Hasanullah speech. We only know maybe Hashad Shabi's speech, but we don't know yet what is the axis of resistance. And the last is, what is the logic connection between the struggle to make Palestine independent into the independence of world West Asia? Would you like to elaborate it, please? Yes. Now we are in the holy month of Muharram. And when the holy month of Muharram approaches us, we come to feel and understand more the plight of the Palestinians. And this is very important to underline, because this, whatever happened back 1400 years ago, it happened because justice and right was at a battle with evil and injustices. So whatever we are interested in Palestine is that this is a just and right cause. And that's why the people who understand or who want or who yearn for justice and freedom and liberation, and as is mentioned in your national anthem, you sing about free and independent Indonesia.
Why can't the Palestinians feel also this freedom and independency and sing it also when they talk about their country, a country that they are homeless in their own country? So this axis of resistance that we are talking about, and I believe that Brother Mushtahid, he ought also to explain to us even further about this particular issue, comprises the Palestinians first and foremost. They are the owners of the land and they are the people of the cause. They comprise also Hezbollah, or the resistance, the Islamic resistance in Lebanon. We have a land that has been occupied since 1982 and even before. In 1947, the Israeli gangs, the Zionist gangs, Shtrit, Irgun, and others, who were there to attack the Palestinians and to devastate the land there and try to capture more of the land through their gangstry. They also attacked Lebanon and the southern cities and towns in Lebanon. This happened since 1947. And the first massacre, I believe, was in 1949 in Masjid Salha in the south. And they started occupying towns in the south of Lebanon until they reached all the way to Beirut in 1982. Imagine the Israelis in the heart of Beirut. But they couldn't stay further. And then the resistance, they started to drive them away gradually. And this is when the resistance onset started to come to light in 1982. So this is the Lebanese resistance. Also, one of the support fronts are the Yemenis. The Yemenis, more than others, they understand what's the meaning of defending your own land. They have been through a lot of attacks and modes of aggression, and unfortunately, aggression coming from neighbors. Israel, we don't consider a neighbor. We don't even use this word. It's a pariah entity. It's not a neighbor, okay? But when aggression comes from neighbors, this is very harsh. And we have seen how the Yemenis, they fought valiantly against the Saudi-led aggression and attacks for many years against them, and they couldn't achieve anything. And now they are in the process of talking and trying to mend the fences. Also, Iraq, as a support front, as a part of the axis of resistance, excuse me, they know the meaning of being under occupation. Well, in 2003, the Americans, they came with all their power. A US-led coalition of 30 countries, they occupied Iraq. Iraq, which is the land of the oldest civilization. I'm Iraqi, by the way. I'm both Iraqi and Lebanese. So I know the pains on both ways. It's a double or twofold pain to be under occupation and what it means to liberate your country. So Iraq being part of the support front and part of the axis of resistance is not something which is weird, or they would say, they might argue that, well, Iraq is far away and Yemen is far away. Geography is no more an issue, guys. You can also be in Indonesia, and I call on you, I ask you, you are the leading Muslim country in the world. You should also be part of this, I don't want to call it an axis anymore, because it's even has become more than that. It has become, and I talked about that while in Moscow, that the resistance fronts, they constitute today a pole. It's no longer as an axis, just an axis. It's a pole of its own. It's a pole that can tip the balance. It's a pole that can change equations. It's a pole that is, you know, it governs and it orchestrates the whole politics in the region and beyond. Clear, I think, Megan. Okay, thank you. Ready, I think. Inshallah, inshallah. Yeah. Okay,
Thank you so much, Dr. Zainab. Your message is just so powerful. I totally agree with you that it is all all of our jobs together hand in hand fight with same value and also fight the same enemy. And I hope everyone here is really get inspired by you. So thank you, Dr. Zainab. Now I'm going to moving on to Pak Mujtahid Hashim. Bapak boleh mungkin kalau menggunakan bahasa Indonesia supaya teman-teman lebih paham. Pak Mujtahid mungkin bisa memberikan perspektif kepada kita tentang masa depan axis of resistance sama dengan masa depan Palestina dengan tren yang terjadi belakangan. Pak Mujtahid, silakan saya berikan waktu kepada Bapak. Sorry, before Dr. Mustahid speaks, Dr. Zainab, I call you ya, I will translate. Yeah. Pak Mustahid pakai bahasa Indonesia saja, jadi langsung saya telepon. Oh, okay. You can hear me? Yes, I Oke, can. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Maruf. Thank you for having me in your forum today. Thank you, Sister Zainab Safar from Lebanon, and pada teman-teman semuanya. Ya, saya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi paling enggak semoga saja apa yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan kita lah tentang tema yang diajukan oleh Global Thinker Institute tentang the Axis of Resistance dan the Future of the West Asia. Jadi saya sebenarnya sedikit menulis artikel dalam bahasa Inggris, tapi saya coba sampaikan dalam bahasa Indonesia tentang Axis of Resistance ya, dan masa depan Asia Barat. Pertama yang disebut dengan Axis of Resistance itu sebenarnya ini adalah aliansi yang hidup dan nyata, ya. Meskipun tidak resmi atau mengikat, not binding and they are not charter at all, kan gitu. Jadi tidak ada piagam, tidak ada deklarasi bersama di antara para anggotanya. Nah, aliansi ini menyangkut individu, komunitas, organisasi, partai politik, negara atau semi negara. Nah, karakter gerakan ini menunjukkan bahwa mereka itu dipersatukan bukan kalau misalnya Anda di organisasi bukan karena konstitusi atau anggaran dasar rumah tangga dan sebagainya, akan tapi satu keyakinan bersama. Sebelumnya saya pernah menyatakan bahwasanya yang menyatukan the axis of resistance itu adalah keyakinan tauhid, kan gitu, atau keyakinan kepada monoteism. Itulah yang menyatukan mereka, dan tentunya adalah cita-cita kemanusiaan yang adil dan juga beradab, gitu. Karena tidak semua bagian dari the axis of resistance ini adalah semuanya Muslim. Ada juga PLLV yang dia sosialis, ada juga mungkin National Defense Forces yang ada di Syria, itu juga ada yang Kristen dan mungkin agama yang lain juga. Nah, dalam literatur geopolitik regional ya, poros perlawanan atau the axis of resistance itu mengacu pada Iran, Suriah, Irak ya. Irak dengan PMU ya, Popular Mobilization Unit, kemudian Yaman Ansarullah, Lebanon Hizbullah, Palestina ini Hamas, Jihad Islam, PFLP, Brigade Aqsa, PFLP, Lion Din di tepi barat yang menentang Zionis Israel dan hegemoni Amerika. Saya yakin keprihatinan Netanyahu dalam pidatonya baru-baru ini di Kongres Amerika, ini kekhawatiran Netanyahu tentang masa depan Israel dalam perang di Gaza selama 10 bulan terakhir ini,
kira-kira 10 bulan terakhir yang mendorongnya untuk mengusulkan apa yang disebut dengan Aliansi Abraham atau Arab NATO yang dipimpin oleh Israel dan Amerika untuk berkonfrontasi dengan Iran. Jadi sangat jelas itu Netanyahu di di Kongres Amerika dia mengatakan ketika kami berperang dengan Hamas, kami berperang dengan Iran. Ketika kami berperang dengan Hizbullah, kami berperang dengan Iran. Dan ketika kami berperang dengan Houthi di Yaman atau Ansarullah di Yaman, itu kami berperang dengan Iran. Nah, ini sebuah pernyataan perang dengan Iran. Nah, ini sebenarnya sebuah harapan yang telah diperjuangkan Amerika Serikat selama sekitar 10 terakhir, tapi gagal terwujud. Nah, poros perlawanan ini memiliki misi khusus untuk membantu membebaskan Palestina dari pendudukan Zionis Israel, sekaligus bebaskan Asia Barat dari dominasi politik, ekonomi, militer Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, operasi 7 Oktober kemarin itu merupakan momen yang sangat-sangat penting bagi perlawanan Palestina. Nah, Palestina yang situasi saat itu hampir tidak pernah dibahas secara serius, saat ini berada di puncak agenda global, baik secara politik, nasional, internasional, maupun pada tingkat civil society. Seperti 7 Oktober ini seperti menanggapi arogansi Netanyahu pada pidato di sidang umum PBB yang ke-78 22 September 2023 di mana Netanyahu mengacungkan peta Timur Tengah, kemudian dia dengan spidol merah menarik garis dari Palestina pendudukan ke Emirat, ya. Palestina pendudukan ke Emirat. Di situ tidak ada Palestina sama sekali. Itu hanya peta Israel di Palestina itu dibikin tuh warna biru adalah Israel digaris menuju menuju Emirat. Nah, ini yang dia sebut Netanyahu sebut sebagai the new Middle East. Jadi the new Middle East without Palestine at all. Itu dalam pidatonya dalam sidang umum PBB 22 September 2023. Jadi 7 Oktober itu mempunyai signifikasi yang khusus. Nah, apa yang disampaikan Netanyahu hakikatnya adalah proyek IMEC, ya, proyek koridor India Middle East to Europe, Yes, the line, koridor, ya. north, Ya, KTT coastal. yang diumumkan dalam KTT ke-20 di New Delhi 9-10 September. Jadi ini tidak sampai sebulan. Jadi ini sangat berurutan nih proyek ini, termasuk juga aksi operasi Oktober 7 Oktober ini. Jadi saya mengatakan bahwasanya operasi 7 Oktober bukanlah operasi biasa, melainkan respon yang sangat tepat terhadap skenario global yang sama sekali mengabaikan masalah Palestina. Itulah sebabnya pimpin Revolusi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei, sangat bergembira dan dia bahkan ingin mencium tangan arsitek di balik operasi 7 Oktober sebagai sebuah penghormatan. Ini sungguh sangat luar biasa. Jadi pemimpin spiritual Islam di Iran, pimpin revolusinya yang sangat dihormati, yang bahkan orang berebut cium tangannya ya susah, tapi beliau ingin mencium pemuda yang menjadi arsitek operasi 7 Oktober. Nah, operasi ini hampir berlangsung selama 10 bulan. Meskipun Hizbullah tidak diberitahu tentang operasi 7 Oktober, Hizbullah mulai menyerang infrastruktur militer Israel semenjak 8 Oktober, kemudian diikuti juga dengan Ansarullah pada 19 Oktober yang meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel dalam upaya mengakhiri genosida yang di Gaza. Jadi ini meskipun semua kelompok perlawan termasuk juga bahkan di Iran itu mengatakan dia tidak mengetahui kapan operasi dilaksanakan, tapi
karena mereka itulah bagian dari the axis of resistance, dan dia mempunyai ikatan moral, ikatan tauhid, ikatan persaudaraan, ikatan perjuangan bersama, mereka dengan sukarela melakukan pressure terhadap Israel untuk mengurangi beban yang pasti akan diterima oleh masyarakat Gaza dan sangat 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 tragis gitu. Dan mereka mengorbankan kepentingan dirinya, bahkan kepentingan nasionalnya dia korbankan untuk membela rakyat yang ada di Gaza. Nah, untuk mempertahankan operasi kepentingan ekonomi dan logistik Israel ini, Amerika memimpin operasi yang mereka sebut dengan Prosperity Guardian, yang melibatkan 24 negara, 17 diantaranya menyatakan secara terbuka pada Desember 2023. Nah, agresi terhadap Yaman ini untuk menghentikan operasi militer Yaman di Laut Merah. Kemudian juga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2722 yang mengutuk Houthi karena dianggap mengganggu kebebasan navigasi. Namun dalam sidang Senat ya, Komandan Senkom Kurila mengakui telah menurunkan kemampuan drone dan rudal Yaman. Tapi dia bilang di dalam sidang Senat Amerika dengan Senat Security dan juga militer ya, apa yang dia lakukan ini tidak ada apa-apanya jika Iran terus memasok persenjataan ke Yaman. Ini artinya apa? Artinya apa? Angkatan bersenjata Yaman, apakah yang dikatakan Kuril itu benar atau tidak, tapi pengakuannya dia itu menegaskan bahwa angkatan bersenjata Yaman masih mempunyai senjata, masih mempunyai drone, masih mempunyai rudal untuk melakukan blokade laut di Laut Merah dan juga sekaligus melakukan serangan di Palestina pendudukan. Nah, kemudian Israel menyerang pelabuhan Hudaidah yang dinamika perangnya tetap tidak berubah. Militer Yaman tidak berhenti di situ, bahkan dia mengumumkan fase kelima serangan yang menurut saya kemungkinan perlawanan Ansarullah yang ada di Yaman dan juga yang ada di Irak, bahkan bisa juga kerjasama dengan Hizbullah akan melakukan blokade laut di Mediterania. Nah, sekarang kita berbicara tentang the New Middle East ya, proyek Timur Tengah baru, proyek Timur Tengah baru ya, atau proyek Asia Barat baru ya. Nah, sebenarnya apa yang Yeah, I prefer that we call it no longer Middle East, but rather West Asia. Nah, because because I refer to what because these divisions were made by the colonialists, okay. Yes. Okay. Terusin. The Far East and the Middle East and the Near East and Okay. The New West Asia. Okay. The New West Asia bukanlah the New Middle East, bukanlah hal yang baru dalam konteks geopolitik the Asia Barat ya, the West Asia ya. Nah, setelah Uni Soviet setelah Uni Soviet dikalahkan dalam Perang Dunia Ketiga ya. Jadi Perang Dunia Ketiga ini perang dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Saya sebut dengan Perang Dunia Ketiga, kalah, jatuh pada tahun 91, runtuhnya Uni Soviet dan the broken Berlin Wall tahun 89. Amerika mencari musuh baru untuk mempertahankan hegemoninya. Jadi Amerika dia mencari musuh baru dengan tujuan untuk memaintain hegemoninya. Nah, Islam dipilih karena dianggap memiliki potensi untuk melawan. Jadi Islam mempunyai culture perlawanan yang kuat dibanding kelompok peradaban budaya yang lain dalam menantang hegemoni Amerika. Ini tersirat dalam bukunya Huntington, The Clash of Civilization. Nah, perang melawan Islam ini sebenarnya perang beneran. Kita bisa sebut dengan Perang Dunia Keempat.
Nah, Perang Dunia Keempat ini memang tidak umum dibicarakan sama orang, tapi di kalangan intelijen dunia ini sesuatu yang nyata. Perang Dunia Keempat itu perang melawan Islam atas nama perang melawan terorisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan sebagainya. Anda bisa baca bukunya Alexander Dumarenses, mantan kepala intelijen Prancis. Bukunya berjudul Perang Dunia Keempat, The Fourth World War. Dia adalah penasihatnya Presiden Bush juga. Atau Perang Dunia Keempat, World War IV, perjuangan melawan Islam fasism, Islamofasism, karya Norman Podores. Ya, dua buku ini bisa menjadi ini orang-orang intelijen semua, dan memang ini adalah Perang Dunia Keempat. Tapi banyak umat Islam yang tidak menyadarinya karena dunia Islam kebanyakan hidup dalam satu ilusi yang lain kayak begitu ya. Padahal ini jelas-jelas. Jadi misalnya pengakuan eh, Winsley Clark ya, dia mengatakan bahwa Amerika ingin berperang dengan 7 negara. Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Sudan, Somalia diakhiri dengan Iran. Nah, tragedi 9/11 memicu serangan terhadap negara-negara Islam dengan dalih memerangi terorisme, ekstremisme, fundamentalisme, Al-Qaeda, dan segala macam. Nah, ini Seven termasuk... countries that are very resourceful. Iya. Oke, dan kalau misalnya Anda melihat Condoleezza Rice pada tahun 2006 dalam perang Gaza, kalau Anda perhatikan, dia sangat-sangat mengharapkan tentang terbentuknya Timur Tengah baru atau Asia Barat baru dengan dilucutinya senjata Hizbullah, dihancurkannya Lebanon dan dilucutinya senjata Hizbullah. Tapi itu tidak berhasil. Ya kan, justru Hizbullah menjadi kekuatan kebanggaan nasional. It will Jadi never come true. kebanggaan nasional. Ini project the old the old New Middle East ya, yang kemudian dari Bush kemudian diteruskan oleh Obama dengan project ISIS-nya yang menghancurkan dan membunuh jutaan umat manusia, membunuh jutaan umat Islam, tapi banyak umat Islam yang tidak sadar. Ini perang beneran. Perang yang tadi di Syria itu, ISIS itu perang beneran. ISIS itu adalah mercenary yang didanai oleh Barat, Jabhat Nusra, Al-Qaeda, semuanya didanai oleh Barat, termasuk juga FSC, untuk menjatuhkan Bashar Assad, dan Bashar Assad dibantu oleh Hizbullah, dibantu oleh Iran, dan terakhir dibantu oleh Syria. Yang gitu. Nah, begitu juga dengan yang ada di Irak. Nah, begitu juga yang ada di Yaman. Jadi kalau misalnya Netanyahu di dalam pidato Kongres kemarin dia bilang akan membentuk NATO Arab atau uh, Abraham Alliance, itu sebenarnya pernah terjadi ketika NATO Arab ini yang dipimpin oleh Arab Saudi, tentunya juga Amerika, Israel, dan juga Inggris menyerang Yaman. Itu adalah NATO Arab. Sangat besar, bahkan dari Maroko, Jordan, Egypt, bukan negara-negara Teluk, termasuk juga Pakistan. Tapi Amerika kalah di situ. Ansarullah menang dan semakin kuat. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika banyak yang mengambil kesimpulannya, ketika Qasem Sulaimani, ya, almarhum Jenderal Qasem Sulaimani pada tahun 2018 dia pulang dari Syria menghadap pemimpin spiritual Islam Iran yaitu Syed Ali Khamenei. Dia melaporkan kondisinya di Syria dan dia mengatakan bahwasanya ISIS sudah selesai. Ya, ISIS sudah selesai. Tentunya ya ISIS masih ada di mana-mana kan. Masih ada Jeddah 1, ada Kam Hawa ini yang menampung keluarga ISIS yang ada di Syria, di sebagian Irak juga masih ada. Maksudnya, proyek ISIS katakanlah untuk menurunkan Bashar Assad, untuk membagi misalnya Irak 3 negara,
Syria menjadi 2 atau 3 negara, Iran menjadi beberapa negara, Yaman menjadi beberapa negara, misalnya seperti itu sudah tidak berhasil, kan gitu. Jadi bisa saya katakan bahwa Perang Dunia Keempat itu dimenangkan oleh Islam, tapi Islam yang dipimpin oleh Said Ali Khamenei melawan aliansi Barat, melawan aliansi The Axis of Resistance, Perang Dunia Keempat. Jadi front Islam yang dipimpin oleh Said Ali Khamenei melawan front Barat yang dipimpin oleh Amerika. Dan memang kenyataannya menang. Bashar Assad masih bertahan, Irak lebih bagus, Afghanistan terbebas dari Amerika yang didudukin 20 tahun. Ansarullah di Yaman tidak bisa dikalahkan. Ini satu bukti bahwasanya ini satu bukti kemenangan-kemenangan itu, dan tentunya mestinya ini masuk di dalam literatur paling tidak aktivis Muslim atau apa, bahwasanya dalam Perang Dunia Keempat itu Islam memenangkan itu meskipun juga banyak korbannya. Misalnya Indonesia juga kena, Timur Timur lepas. Timur Timur lepas dari Indonesia itu bagian dari proyek itu. Cuman kan di Indonesia banyak yang tidak paham. Sudan juga kena, terpotong menjadi 2, jadi Sudan Selatan dan juga Sudan Utara, ya, Sudan Selatan dan Sudan sekarang ini kena juga. Libya juga, ya kan, hancur. Tapi secara umum proyek yang ingin dicapai oleh the West, kekuatan unipolar Amerika ini tidak berhasil dalam perang melawan Islam, kayak begitu. Justru dimenangkan oleh kelompok Islam yang dipimpin oleh Said Ali Khamenei, dan jenderalnya adalah Qasem Soleimani, meskipun pada tahun 2020 beliau dengan Abu Mahdi Muhandis dieksekusi oleh Donald Trump, ya. Tapi ya Iran pun juga banyak korbannya, bahkan Amerika pun juga banyak korbannya. Dia sudah mati-matian ingin menghancurkan Timur Tengah menjadi yang eh, total total dominan di Timur Tengah, ternyata di Asia Barat ternyata tidak berhasil. Itu berkat perlawannya The Axis of Resistance itu. Nah, sekarang ini sebenarnya memasuki memasuki ini ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang polar baru, sebenarnya sekarang ini kita memasuki perang baru sebenarnya. Perang dingin baru sebenarnya. Kalau Amerika sebelumnya itu melawan front Islam yang dipimpin oleh Said Ali Khamenei, sekarang ini Amerika harus melawan 3 front sekaligus, yaitu melawan front Rusia, front China, dan juga front Islam. Nah, Iran, Rusia, dan juga Cina ini dia mempunyai sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Ada red line-nya, ada garis merahnya, ada sesuatu yang suci. Misalnya Iran itu adalah masalah Palestina. Palestina tidak bisa, itu adalah perjanjian suci Republik Islam Iran. Kalau Iran tidak membela Palestina, berarti Republik Islam itu sudah nggak ada. Ya kan, ibaratnya kalau tidak membela Palestina berarti dia menuju kekafiran atau dia murtad, kan gitu. Ukraina bagi Rusia itu juga sesuatu yang sakral. Tidak bisa lagi, ini adalah garis merah bagi Rusia. And Taiwan for China. Ya kan? Kemudian Taiwan bagi Cina. Nah, ketika Rusia melakukan operasi militer pada tahun 2022, itulah yang saya katakan sebenarnya kita memasuki perang baru, yaitu perang dingin baru. Amerika dengan 3 front. Biden pernah mengatakan bahwasanya Amerika mempunyai capability untuk melawan 3 front sekaligus. Tapi kalau saya ngelihat sih realitasnya berbeda ya. 20% wilayah Ukraina sekarang lebih dari 20% wilayah Ukraina tangan Rusia. Kemudian juga yang ada di West Asia ini kalah ya. Bahkan kalah telak. Bashar Assad datang ke Emirat, datang Saudi, dianggap seperti raja. Ada perubahan politik, ada agenda Bashar Assad ketemu dengan Erdogan untuk menyelesaikan secara diplomasi. Kemudian juga hubungan yang erat yang mencobalah membuka hubungan baru antara Iran dengan negara-negara Arab dan sekitarnya, masuknya negara-negara Arab
termasuk Iran menjadi anggota BRIC ini adalah satu pukulan yang sangat sangat besar bagi Amerika sebenarnya. Cuman dia tidak mau menunjukkan, dia tapi tetap karena dia ingin meyakinkan dunia, dia tetap mengatakan bahwasanya Amerika have capability, ya kan, to handle, to counter the three front at the same time, kan gitu. Itulah Biden. Amerika mesti kayak begitu. Karena ada problem juga sebenarnya di dunia ini, ya seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya apa Timur Timur itu lepas dari Indonesia, bagian dari proyek Amerika melawan menjadikan Islam sebagai musuhnya dengan isu teroris segala macam, mungkin orang tidak percaya, kan gitu. Dan bahkan kerusuhan-kerusuhan dulu yang terjadi, perusahaan etnis antara Melayu dengan Madura di Kalimantan, di Timur Timur, di Maluku, kemudian juga mungkin di Iran, itu bagian dari kristalisasi yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk memecah memecah Indonesia dengan isu agama pun juga dengan isu etnik. Makanya kan kalau misalnya Anda ingat hidup di zamannya Gus Dur selama setahun berkuasa, itu keliling dunia, muter-muter aja. Karena saya merasa Gus Dur tahu, Indonesia kalau melawan Barat tidak mampu. Apa yang bisa dilakukan adalah Indonesia adalah Gus Dur pada waktu itu diplomasi keliling dunia, ketemu waktu itu ketemu Bill Clinton, ketemu ke Prancis, ke London, ke semua pusat-pusat metropol. Jadi kota-kota yang memang itu menentukan keputusan politik dunia. Washington, New York misalnya seperti itu, London, Paris. Dan dia keliling dunia terus. Jadi dan alhamdulillah paling tidak ya yang kena Timur Timur, dengan isu-isu yang hak asasi manusia segala macam yang sebenarnya nggak penting bagi Barat isu-isu itu. Kalau kita ngelihat apa yang terjadi di Gaza, ya nggak ada lagi gunanya. Katakanlah NGO yang sekarang ini didanai Barat berbicara tentang hak asasi manusia yang yang katakanlah bahkan Amerika pun tidak memperdulikan katakanlah apa yang terjadi, tragedi besar yang terjadi di Gaza, kan gitu. Nah sekarang bagaimana sih gitu pasca 7 Oktober ya? Pasca 7 Oktober ini post war ya, atau post war ini sangat krusial. Kalau menurut Wall Street Journal ya, Wall Street Journal itu pejabat AS, Israel dan Arab itu mempertimbangkan mantan pemimpin Fatah Muhammad Dahlan, itu mantan sekuritinya Mahmud Abbas, juga Yasir Arafat, sangat dibenci waktu itu di orang-orang Palestina sangat membencinya, ingin dijadikan sebagai orang yang mempunyai nanti menggantikan otoritas Hamas di Gaza, dibantu oleh pasukan internasional dan juga kontraktor-kontraktor keamanan. Ini menurut bocoran dari Wall Street, ya, The Wall Street Journal, kan gitu. Tapi deklarasi yang 14 kelompok di Palestina, ya, yang di situ ada Hamas dan juga Fatah, meskipun saya tidak sepenuhnya setuju, tapi ini menciptakan kontra skenario, di mana kesepakatan 14 kelompok di Beijing kemarin ini sama-sama menginginkan terbentuknya pemerintahan sementara yang mengurus Gaza. Dan Hamas adalah bagian itu. Jadi Hamas tidak bisa disingkirkan, baik lokal maupun juga nasional Palestina. Secara politik, apalagi militer. Militer tetap mereka kelompok-kelompok perlawanan yang bersenjata di Gaza ini tetap dia memegang senjata dan dia tidak bisa dilucuti. Jadi eh, kita tidak dapat memprediksi seperti apa pemerintah Gaza setelah perang karena perang pun masih berlangsung. Ya. Namun satu hal yang pasti, keinginan Israel untuk melenyapkan Hamas dan melucuti senjata kelompok perlawanan bersenjata di Gaza dan di Barat tidak mungkin terjadi. Ya. Memang masa depan Netanyahu dalam pemerintahan harus dipertanyakan. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu masa depan Netanyahu karena
Demonstrasi kemarin ya sampai sekarang akhir-akhir di Tel Aviv itu rakyat rakyat Israel itu menginginkan ya rakyat Israel itu menginginkan diadakannya pemilu atau pemilu yang dipercepat untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu. Jadi ke depan saya tidak bisa memprediksi bagaimana pemerintahan di Gaza. Yang pasti Hamas dan kelompok perlawanan ini tidak bisa dilucuti senjatanya. Kayak begitu. Nah, kita mesti mempertimbangkan nih kalau misalnya kita eh, apa mempertimbangkan usulan Iran sebenarnya proposal Iran yang disampaikan secara resmi ke PBB. Usulan Iran itu menyelesaikan masalah ini secara damai dengan menggelar referendum di Palestina yang melibatkan umat Islam, Kristen, Yahudi. Ini patut dipertimbangkan dan juga patut untuk Anda sebar dalam diskusi-diskusi. Jadi referendum ini sebenarnya yang paling populer di kalangan masyarakat Barat dan disukai orang-orang Barat. Biarkan Palestina menentukan masa depannya sendiri. Hak-hak mereka, self of determination, itu dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Termasuk juga untuk kembali. Ya, the right of the region of Palestine. Kemudian mereka melakukan referendum untuk menentukan masa depannya sendiri. Ini perlu disampaikan ke masyarakat secara terbuka, ke kelompok-kelompok politik, ke pemerintah, juga ke parlemen. Karena eh, karena two state solution sudah nggak masuk akal lagi. Biden ngomong two state solution, Netanyahu menolak, bahkan parlemen kemarin menolak, bulat menolak, baik oposisi maupun juga yang ada di pemerintah, bulat menolak undang-undang yang diputuskan oleh parlemen Israel kemarin adalah undang-undang yang menolak akan berdirinya negara Palestina. Mereka menolak. Jadi tidak ada jalan yang lain kan gitu. Nah, saya mengusulkan ini. Tentunya juga setelah eh, entitas Israel ini bubar. Entitas Israel bubar dan kemudian rakyat Palestina mengadakan referendum. Apakah bisa bubar? Bisa aja. Kita tidak tahu ya. Banyak kejadian-kejadian dunia ini yang sebenarnya yang sangat mengejutkan sebenarnya ya. Yang sangat mengejutkan. Jadi banyak keuntungan-keuntungan politik pada momen-momen tertentu yang tidak diprediksikan. Ini sering terjadi dalam peristiwa-peristiwa geopolitik dunia. Kan gitu. Peristiwa-peristiwa dalam geopolitik dunia. Ya. Nah, kemudian sekarang saya sedikit berbicara tentang Asia Barat dan dunia multipolar ya. Sebenarnya setelah Perang Dunia Keempat dimenangkan Republik Islam Iran dan proyek Timur Tengah baru Asia Barat baru Amerika itu gagal total, AS masuki perang dingin ya. Ya tadi saya sudah 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 saya katakan Amerika menghadapi 3 front. Mereka menghadapi 3 front. 3 front ini mempunyai musuh yang sama, tetapi kepentingannya berbeda-beda. Ya, kepentingannya berbeda-beda. Cina kepentingannya lain, Iran kepentingannya lain, Rusia kepentingannya lain. Nah, perang dingin ini adalah perang asimetris yang akan terus berlanjut. Nah, begitu pula konsolidasi kutub-kutub baru. BRIC, organisasi SCO Shanghai yang mencakup Iran dan Cina. Ini akan memerankan penting dalam mencapai dunia multipolar yang lebih adil. Nah, kalau ada yang mengatakan kapan sih dunia multipolar itu akan terjadi? Loh, sekarang ini sudah terjadi dunia multipolar. Kan gitu. Tapi polar baru ini perlu melakukan konsolidasi. Nah, termasuk juga diskusi ini bagian dari konsolidasi intelektual. Karena sebuah polar itu bukan hanya ditentukan oleh militer, ekonomi dan juga politik, tapi juga culture. Ya, intellectual culture inilah yang perlu dibangun untuk mengisi polar baru ini kan gitu. Untuk menggantikan culture US unipolar hegemony kan gitu. Nah, kebanyakan masyarakat itu problemnya di sini. Jadi culture hegemoni unipolarisme Amerika itu kan menyebar satu culture yang membuat
kepala kita itu terkolonialisasi gitu. Jadi perlu dulu ada proyek misalnya dengan Profesor Gus Fagal masuk sejarah ya, ada kelompok teman-teman kita bikin proyek yang namanya the decolonization of mind. Jadi kepala kita ini harus didekolonisasi. Karena kalau Anda berbicara tentang anggota parlemen kita, ya, pemerintah kita, bahkan militer kita, ini Amerika ini masih seperti dewa di langit dan pikiran kita ini buntu. Gitu. Pikiran pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita itu buntu. Dia merasa minder dan dia tidak punya kepercayaan diri. Kan gitu. Nah, diskusi, konsolidasi, sharing informasi, ini bagian dari membangun culture itu dan ini perlu dipersiapkan sebenarnya para perintis lah, aktivis intelektual yang menginginkan dunia baru. Ini dengan pencerahan intelektual, ini bagian dari cultural resistance sebenarnya. Jadi perlawanan budaya, tapi perlawanan budaya intelektual karena apapun pencapaian itu, baik pencapaian militer secara ekonomi maupun juga secara politik, kalau tidak dijaga dengan culture ini, ya kan, dengan culture ini, maka pencapaian itu akan sia-sia. Indonesia misalnya, reformasi tahun 98 tidak dijaga dengan culture reformasi itu sendiri, nggak ada 10 tahun cita-cita reformasi itu sudah hilang. Bahkan 5 tahun sudah hilang cita-cita reformasi itu. Iya. Kan gitu. Jadi perlu adanya konsolidasi antara para intelektual, ya katakanlah Iran, Lebanon, Rusia, Cina untuk membangun satu pemahaman bersama bagaimana membangun culture menjadi alas kira-kira peradaban apa yang ingin dibangun dengan pool baru ini. Karena ini karena saya melihat ini sebagai sebuah kepastian. Ini sudah ada pool baru meskipun katakanlah masih banyak yang ragu, tapi ini sudah ada namanya pool baru, ada kekuatan ekonomi, kekuatan militernya, dan ada kekuatan budayanya. Rayu? Saya pikir itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, pasti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan yang cukup luas gitu, sangat menambah insight kita semua, Pak Mujtahid dan Dr. Zainab. Now we are moving into a Q&A session. I'm sorry, I'm afraid I have to leave because I told Maruf that I have work. I must go too. I'm very sorry. Oh, okay. So how many minutes left? Maybe one question, Mr. Zainab. Okay, one question, but I should have left like at 12:30. It's okay, never mind. Yalla, one question. Okay. Baik, teman-teman langsung saja apabila ingin bertanya. Jadi Dr. Zainab punya waktu yang terbatas, jadi boleh disampaikan. Bang Zulfikar, monitor mungkin. Bahasa Indonesia bisa. Silakan, kawan-kawan. Atau mungkin closing statement aja kah, Bung, untuk Dr. Zainab? Oke, no problem. Close Mungkin statement saya usul aja. Dr. Zainab. Aku usul sampaikan ke Dr. Zainab. I propose to Dr. Zainab that Al Mayadin TV has program sharing intelektual, sharing gagasan dengan seluruh pemuda yang ada di dunia. Let me tell you something, gitu. Untuk generasi muda. I was talking to Professor Dugan, and actually we're going to do something like that. It's about civilizational talks. Yes. But it's not for Al Mayadin. It's going to be like a platform of its own. Okay? Because now Al Mayadin is opening the air for live coverage of the war. There is no place for programs or shows or TV shows. Even my show stopped since the beginning of the war because all we do is 24/7 the news of what is happening in Gaza, in Lebanon, in Yemen, in Iraq. So it's very important to keep the flow of information going on. That's why we don't have
like production of TV shows. But I'm planning to do this in liaison and also in coordination with Professor Alexander Dugan, some intellectuals here in Lebanon. Also, we can have like intellectual figures from Indonesia, from Malaysia, from China, Russia, Latin America, Africa. We have to include all the heptarchy, the 7 civilizations, and try to figure out what is this multipolar world going to be like? What is the shape? You know, in 2006, when Condoleezza Rice came to Lebanon in the wake of the Israeli aggression against Lebanon, she talked about witnessing the birth pangs of the greater Middle East. Yes. Talked about, and this is what I has remember that. torn apart by the resistance in 2006, and this is being torn apart also more and more today in Gaza and in South Lebanon. So this is their aspirations to maintain their unipolarity, to maintain their hegemony. This is going to be torn into pieces, and a new world is in the process today. This is what we have to, this is a reality. I'm not giving you slogans and, you know, revolution and so on and so forth. No, this is a reality. A new world is in the process. And you can see that from what, you know, this rapprochement between Iran and Saudi Arabia under the patronage of China. And now China also under its patronage, they gathered the Palestinian factions. Also, the change in Turkey, also Russia, Latin America. Today we have elections in Venezuela, and most of Latin American countries have become in a different direction to that of the US of A. So we can see that this unipolar world is in the process of steep disintegration. This is my last world. Humanity is us, it's not them. And Bismillah, we say something that the times of defeat has long gone, and now we are living in the period of victory. Victory for the axis of resistance, victory for all the free people of the world. Now it's a process, guys. That's why we invite everyone to be part of this. We invite everyone to feel this thing that we are feeling, to echo it, to echo what's happening in South Lebanon, what's happening in Gaza, what's happening in the West Bank, what happened yesterday in the Golan, in Majd al-Shams. They kill the people who they occupy, and they blame it on the others. They don't even have the guts to recognize what they do. They don't have the courage to recognize what they do. So yes, the time of defeat is long gone, and the time of victory has started, and hopefully we will meet again and to talk more about the victory of the resistance and the axis of resistance and the victory of multipolarity. It's also a victory. We are trying to understand how this multipolarity works, how the world will look like, how we have a lot of questions, and I keep bugging Dr. Dugan and asking him, and he explains to me, and we try to reach a common ground. But it's a place where there is a respect for each other. There is a respect for each other's civilizations, values, rules, regulations. We don't impose our version of Islam on others. This is not good. You know, in Iran is a country that has a community of 25,000 Jews who live now in Iran. If those Jews are not happily ever after living in their country, they recognize themselves as Iranians, not as Jewish Iranians, as Iranian Jews.
They have their synagogues, they have their festivities, they have their practices, they have everything. Their peculiarities are respected. So if those people were not happy, those Jews were not happy in Iran, they would have left because they were allured by the Zionists to come to Israel. That's why we always underscore that we are not against the Jews. We are against the Zionists. We are against any kind of extreme thought. We are against ISIS because they presented an extreme version of Islam, which is not Islam at all. They are only extremists who were used under the banner of Islam to show you that there is a war between the Sunnah and the Shia, and to show you that there is a war with every other. Whoever is not like us, we are at war with them, which is similar also to the George W. Bush equation. You are either with us or you're against us. In the wake of the 2001 September 11 attacks. So I'm so happy to join you guys. I'm so happy to talk to you. And I'm so happy to listen to Brother Mujtahid, whom I know personally. And I would be even happier to come and visit someday in Indonesia and Jakarta. Inshallah. 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 Most Inshallah. welcome. Inshallah, after we finish this war and we come out victorious totally, I will come. Inshallah. And we will to share Bali. everything together, the meetings together. Yes. Thank you very much, Dr. Zainab. Inshallah. Thank you. Most welcome. A pleasure always to be with you guys. Take good care. I'm leaving Thank now, you. okay? Okay, thank you. Okay. Assalamu alaikum. Salam. 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 Thank you, Ayu. Thank you, Dr. Zainab. Take care. Oke, tersisa Pak Mujtahid ya dan kawan-kawan. Kita masih di sesi tanya jawab. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Ini topik penting sekali. Jadi silakan tanyakan mumpung ada ahlinya Pak Mujtahid. Bang Zulfikar, Bang Ais. Bung Yoga. Ayo juga bisa tanya langsung aja. Yang lain? Tadi kayaknya ada yang mau tanya itu. Oh. Oh, ini ada Mbak Lola nih. Pak Mujtahid mungkin ya tadi Mbak Lola ada tanya bagaimana pandangan Bapak mengenai pemilu yang akan diadakan di Amerika terhadap masa depan Asia. Wah, yang jelas kalau calonnya ini kan dua ya. Kalau ya kelihatannya kalau Harris lebih enak untuk Palestina, tapi atau Demokrat yang lebih kelihatannya lebih soft terhadap Palestina, dan kalau Trump tuh lebih keras terhadap Palestina. Tapi kalau untuk kepentingan dunia multipolar, Rusia lebih menginginkan Trump karena Trump akan menghentikan perang di Ukraina. Gitu. Tapi bagi keperluan di Timur Tengah mungkin Biden lebih baik. Tapi kalau misalnya Biden mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya Trump pun keras, itu juga akan cepat hanya mempercepat saja kejatuhan hegemoni Amerika. Karena misalnya kan Trump dia meledek Biden, dia diserang ini segala macam, tidak berani balas katanya kan, serang sama Iran apa dia nggak berani balas. Ya apa Biden bilang juga sama Trump, ente dulu punya kesempatan perang kan gitu, pangkalan militer Amerika diserang, ente diem kan gitu, ente waktu itu punya kesempatan tapi ente tidak melakukan ya karena dalam doktrin militer itu tidak akan melakukan perang kalau misalnya dia tidak yakin menang.
Kalau dia yakin kalah, ya ya jangan memulai perang kayak begitu. Misalnya kapal Amerika itu nggak bisa sekarang ini mendekat ke pantai Iran itu dengan jarak aman itu 2000 kilometer. Nggak bisa. Kan kalau misalnya perang sungguhan tuh dalam jarak 2000 kilometer itu misalnya apa ya Iran tuh sudah menerapkan anti akses atau eh, aerial denial ya istilahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak banyak berubah. Mau Demokrat mau Republik sama. Karena sebenarnya adalah Israel itu adalah kepentingan Amerika itu sendiri. Jadi kepentingan Amerika menguasai Asia Barat atau Timur Tengah yang menjadi hub 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Itu intinya penguasaan itu berarti penguasaan dunia. Penguasaan itu berarti penguasaan dunia Islam. Dan posisi ini lebih strategis dibanding Ukraina maupun juga Taiwan. Dan ini yang diperjuangkan oleh the Axis of Resistance. Dan Amerika ini 1000% dia akan bela Israel. Karena itu kepentingannya dia. Jadi membela Yahudi antisemit bukan itu. Bukan itu. Kepentingannya adalah menjaga itu, hegemoni itu. Menguasai 3 hub itu. Hub 3 kontinen itu yang menentukan arah ekonomi, geopolitik, ekonomi, geostrategi, geomiliter. Dari zaman nabi-nabi dulu sampai kiamat nanti, sampai pertarungan Imam Mahdi itu daerah situ. Karena memang itu senternya. Jadi Allah itu nggak bohong, memang di situ itu. Nah, ketika Nabi banyak diturunkan di situ ya karena di situ akan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kalau misalnya satu pantai kecil di daerah Lombok sana kan ya susah. Tapi kan kalau misalnya Nabi Muhammad itu daerah situ di Jeddah, ya Madinah, Madinah itu kan dulu kan jalan antara Yaman sampai Yerusalem sana, Al-Quds, ya kan itu jalur utama kan gitu. Jadi banyak ketemu dengan orang dari mana-mana, Afrika, Eropa, Asia segala macam ketemu di situ, ya kan. Dan gagasan-gagasan Nabi Al-Quran itu cepat nyebar. Begitu juga dengan Isa Al-Masih apa segala macam. Memang daerah situ daerah hub gitu. Makanya kan Amerika tidak, dia akan berusaha apapun untuk menjaga Israel itu. Begitu juga dengan apa ya, the axis of resistance itu dan juga kelompok-kelompok yang ada di Palestina ini, dia tidak akan menyerah. Ya, jadi gitu. Mbak Lola, apakah menjawab pertanyaan Mbak Lola? Siap, jawab. Oke, kawan-kawan, saya kasih kesempatan lagi. Ayo, barangkali ada pertanyaan. Kawan-kawan LMND ya. Ini LMND ini masih sama yang dulu ya. Kalau saya kan zaman kuliah tahun 92 di UI ya. Itu sudah ada LMND. Saya nggak tahu tahun berapa ya. Apakah saya di pertengahan tahun 95-an atau apa LMND itu? Tahun berapa berdiri LMND? Bang Zulfikar mungkin bisa jelaskan sebagai bagian dari ND. Itu ada pertanyaan tuh. Message. Oh, oke, ada dari Bung Yuda Kristofari dari Siantar. Pertanyaannya, dengan semakin meningkatnya dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina, apakah kita menyaksikan awal dari keruntuhan hegemoni global AS dan Eropa di Asia Barat? Bagaimana transformasi geopolitik ini akan mengguncang fondasi tatanan dunia unipolar, mempercepat kelahiran dunia multipolar yang lebih adil dan manusiawi, di mana nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kedaulatan nasional dihidupkan kembali dalam realitas politik global. Horace Elemende. Begitu Pak Mujtahid. Kayaknya yang ditanyakan tadi, yang saya sampaikan kita diskusi dengan Dr. Zainab tadi sudah menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan itu semua. Iya sih, mungkin lebih dipersingkat lagi mungkin ya Pak Mujtahid. Apa ya? Ya, yang jelas saya emang sih setiap peradaban tuh ada titik puncak ya sebenarnya.
ada titik ausnya juga sebenarnya. Kalau misalnya Anda percaya tidak dalam Al-Quran itu kan akan aku pergilirkan kan di antara umat itu kan gitu. Ya, kelompok Islam pun juga pernah ya. Bahkan mereka sudah bisa menguasai matematika, ilmu astronomi. Orang Eropa masih dia makan ya seperti Viking misalnya kayak gitu. Masih masih jauh misalnya dulu kayak begitu kan. Sebagian ya, nggak semuanya tapi. Nah begitu juga ya karena tadi kan karena sombongan, bisa kejahatan bisa jadi ya kejahatan segala macam terjadi apa decline kayak begitu. Nah begitu juga eh, dengan Eropa dan juga Amerika ini, Amerika dan juga Amerika ini kayaknya ada satu gerakan eh, apa ya spiral ke bawah kayak gitu, kayak disedot sama lumpur sedot kayak gitu yang kayaknya apapun upaya untuk mengatasi itu kayak nggak bisa gitu, kayak nggak bisa mengatasi gitu. Kayak misalnya nih kan, dari segi teknologi aja deh. Misalnya kan Hizbullah itu kelompok Hizbullah itu kan kalau di sini kayak FPI lah ya, yayasan, cuman lebih canggih lah dia, ya kan? Anggotanya banyakkan FPI, ya kan? Tapi dia lebih canggih lah, dia punya rumah sakit, dia punya kelompok riset di teknologi ya karena memang mengharuskan itu untuk perang kan kayak gitu. Ya riset kan bertahun-tahun mereka anak-anak muda ini kan gitu ya sekolah yang benar. Gitu. Mereka bisa menciptakan drone yang bisa menembus 7 lapis layer pertahanan Israel. Ini kan kayak nggak masuk akal kan gitu. 7 layer lapis pertahanan Israel. Ini dan mereka sebutkan itu yang dia apa dalam dokumenter itu disebutkan tuh jenis-jenis apa jenis-jenis radar dan perangkat sinyal elektronik yang dimiliki oleh Israel. Dia sebutkan itu kayak begitu. Apakah apakah tidak ada riset di Israel yang terus kontinu? Ada, cuman kayak kayak semacam itu tidak tidak bisa menemukan kayak gitu. Nah, begitu juga di dalam politik. Di dalam politik antara sekarang ini mengatasi Demokrat dan Republik aja di Amerika. Susahnya itu kan minta ampun. Kan hampir jadi bisa jadi nanti terjadi perang saudara nih di antara mereka. Kulit putih dia tidak akan, pokoknya dia akan keras terhadap Kamala Harris. Kamala Harris dianggapnya orang India kan gitu. Itu akan apa white Christian white supremacy itu masih ada, masih kuat gitu. Jadi kalau ideologi materialisme itu ya perhitungan materialisme kan gitu. Kalau perhitungan materialisme sudah kalah, dia sudah lemas. Dia sudah lemas. Kayak gitu. Kayak Amerika ini kan perhitungan materialisnya kan kalah dia. Misalnya kan komandan eh, apa ya salah satu kapal destroyer Amerika itu kan mengatakan dia tidak pernah merasakan dinamika perang semenjak Perang Dunia Kedua ketika dia menghadapi Houthi di Yaman, Ansarullah di Yaman. Ansarullah Yaman mempunyai rudal balistik anti kapal. Ya, anti-ship balistik missile itu hanya dipunyai sebelumnya itu diketahui hanya dipunyai oleh Cina dan juga Iran teknologi itu. Nah ini Ansarullah punya. Ansarullah itu yang make pertama di dunia yang namanya anti ballistic missile, anti-ship ballistic missile. Umumnya itu adalah Rusia nggak punya, Amerika nggak punya namanya anti-ship ballistic missile. Jadi balistik itu lintasannya ya. Kalau cruise misalkan yang disebut dengan rudal jelajah itu kan terbang rendah kan gitu. Kalau balistik kan gini ya, eh, kayak busur kayak begitu. Cuman dia bisa belok kalau misalnya dia dia hypersonic ataupun juga ada thrust vectornya di apa warheadnya ya ada thrust vectornya ya yang bisa merubah trajektori. Nah ini hanya dimiliki oleh Cina dan Iran. Tapi apa Ansarullah Yaman memilikinya
Indonesia nggak punya Indonesia. Indonesia jauh nggak punya. Jadi hanya dimiliki dan yang pertama kali di dunia menggunakan anti ship ballistic missile adalah Ansarullah. Ini nggak bisa diterima oleh akalnya tentara Amerika, kan gitu. Jadi nggak bisa diterima, gitu. Nah, banyak lagi nih Hizbullah menunjukkan seperti itu. Iran juga menunjukkan kemajuan teknologi. Jadi sebenarnya kan juga kalau Iran itu menyadari bahwa untuk mengalahkan Israel itu ya harus mengalahkan teknologinya mereka. Paling enggak selevel atau kalau dia ada kelebihan yang lain, kita mempunyai kelebihan apa? Itu harus dia punyain. Gitu. Meskipun percaya sama Tuhan, percaya sama Allah, tetap hal-hal yang apa sunatullah yaitu hukum sebab akibat yang ada di alam itu bagian dari takdir Tuhan juga yang harus dilalui itu nggak bisa dilewatin. Ya gitu. Misalnya kita yakin pesawat itu kita bisa lempar dengan batu yang kita bacain Bismillah misalnya nggak bisa kan gitu dia harus harus cari gimana caranya dia mempunyai rudal atau drone yang bisa mengejar drone yang lain atau juga pesawat. Kayak gitu. Nah di decline Amerika ini saya ngeliat ya itu kayak apa eh, apa ya menuju gitu menuju apa lumpur kayak gitu lumpur sedot yang pelan-pelan kayak gitu. Saya yang saya merasakan itu gitu. Ini kan Anda bisa juga dilihat mungkin statistik apa ya statistik apapun lah. Anda lihat ya statistiknya kan gitu. Mereka kan mengalami mengalami penurunan. Ini yang yang saya lihat termasuk juga degradasi moral yang yang terjadi di Barat yang menurut saya juga dianggap juga mengkhianatin culture Kristen itu sendiri gitu. Kan gitu ya culture Kristen apa culture Kristen itu sendiri LGBT apa segala macam kan yang dipaksakan di sekolah-sekolah karena ini dipaksakan di sekolah anak Anda masuk di sekolah di Amerika misalnya diajarkan nggak ada gender dua itu Anda pengaku perempuan ntar dulu definisi perempuan itu apa kan gitu ada laki oh nggak ntar dulu definisi laki itu apa nggak bisa dong ini laki nggak bisa dong perempuan lah ini kan bikin bikin kacau jadi ada yang apa ada sesuatu yang bagi masyarakat tradisional Kristiani itu apa mereka memberontak juga bahkan mereka merasa at home bersama dengan komunitas Muslim yang lain yang ada di sana kayak gitu yang sama-sama memperjuangkan katakanlah culture itu kayak gitu. Nah, ini salah satunya sih kalau menurut saya. Nah, tentang dunia multipolar yang baru menurut saya akselerasinya ya kesadaran kita sendiri kan gitu. Kesadaran kayak Indonesia paling nggak harus mempunyai kesadaran Indonesia ini yang sangat saya sayangkan dia pelopor Asia Afrika, pelopor non-blok, tapi dia tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca gitu. Dia berpikir bahwasanya dengan masuk BRIC itu dia bagian dari blok baru gitu. Dia tetap harus non-blok kayak gitu. Padahal sekarang ini nggak ada blok kan gitu. Blok itu nggak ada, unilateralism kan gitu. Hanya satu blok aja Amerika, yang lain tuh nggak useless. Nah, sekarang kan orang mau membangun untuk mandiri lagi. Nah, Indonesia melihat itu Rusia itu masih Soviet dulu kayak gitu. Bagian dari blok Uni Soviet dulu gitu. Jadi enggak kita di tengah-tengah. Padahal sebenarnya juga enggak. Itu kan argumentasinya aja karena ya menurut saya pengaruh politik, dominasi, culture, intelijen Amerika itu ya sangat kuat di Indonesia. Itu ya menurut saya. Dan itu susah dilepas kecuali ya gerakan kebudayaan, gerakan rakyat untuk apa ya untuk Indonesia yang lebih baik lah, lebih lebih baik dan lebih maju tentu itu aja. Hmm, I think so, Bung Mujtah. Oke, teman-teman, tadi itu ya, Bung Yuda, apakah menjawab tadi Bung? Masih ada nggak ya Bung Yudanya? Oke, Pak Mujtahid, sepertinya kita sudah di akhir sesi ya. Saya sangat berterima kasih atas Oke, pemaparan Bapak. terima kasih. Pastinya sangat bermanfaat
untuk kita semua. Bener kata Bapak, itu harus kita tingkatkan ya, semangat-semangat seperti ini, gerakan-gerakan budaya. Ya saya Progres. senang lah, saya senang apa masih ada anak-anak muda di LMND kan gitu. Dia sharing gagasan lah kan gitu. Itu bagus menurut saya. Ya karena saya merasakan tuh eh, sekarang sedikit ya, sekarang sedikit yang 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 suka gagasan, yang berpikir yang lebih berat misalnya kayak gitu. Itu sedikit sekali gitu dan saya senang lah ketemu dengan Anda mungkin sebenarnya Anda adik-adik saya lah kan di gerakan. Terima kasih. Oke, Bung. Terima kasih ya, saya undur dia. Terima kasih. Eh, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Mustai. Saya mohon maaf juga kalau ada salah. Bisa live. Oke, mungkin saya kembalikan ke MC Mbak Lola. Silakan. Baik, terima kasih Ayu Wulandaru. Hadirin yang terhormat, demikianlah akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Seru sekali ya. Kami berharap bahwa diskusi ini memberikan wawasan yang mendalam dan inspirasi tentunya tentang bagaimana masa depan di Asia Barat, lebih tepatnya poros dari resistensinya Palestina. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara yang luar biasa dan juga moderator kita yang telah memandu diskusi dengan baik. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan minat besar dalam diskusi sore ini. Em, kita mungkin foto bersama dulu kali ya. Teman-teman bisa kameranya dibuka Ayo foto dulu. biar Ini terlihat anak-anak wajah-wajahnya. LMND. Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Mazul Iya nih, Bang Zulfikar mana ini? pada tidur kali ini. Udah Isa kayaknya di sana ya, di NTT. Oh iya ya udah sorry. Ya Isa. Iya udah malam. Gimana Zul udah Isa? Maghrib. Oh, Marif. Ini udah Iya. ya belum Marif di sini. Oke, kita foto dulu nih. Nggak ada yang mau buka kamera lagi kah, Bapak Ibu? Heeh. Oke, nah ada satu yang buka kamera. Ditunggu ya Bapak Ibu, kita mau foto. Ini masih mas-mas semua ini Mbak Lola. Tuh ada. Bentar. Oke, baik. Foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Akhir kata kami dari Global Thinkers Institute mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara mendatang dengan topik-topik yang menarik tentunya. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan juga selamat menjalankan ibadah maghrib ya untuk yang sudah maghrib di sana. Saya Lola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lola. kasih Mbak Lola, Mbak Ayu. Terima kasih Bung Ma'ruf. Ini udah direkod belum ya? Sudah. Udah. Mbak